Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa nasional televisi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di program Qalbun Salim. Tentunya masih bersama dengan para dai-dai muda dari Rijalul Ansor, Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Banyuwangi. Tentunya kali ini bersama saya Iqbal Fatoni dan bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, seorang ulama muda ya, yang sangat potensial, dan semoga tetap selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat kepada umat. Siapa lagi kita sapa kalau bukan Gus Fauzi. Selamat sore Gus. Iya, sore Gus. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, sehat. ya, alhamdulillah. Munawar nih. Alhamdulillah kalau sehat ini selalu bisa mengisi kita di NTV nggih. Alhamdulillah. Baik Gus, kali ini melanjutkan pembahasan-pembahasan sebelumnya ya. Tentunya banyak hal yang harus selalu kita ingat bersama. Iya. Kita ingatkan kembali terkait hal-hal keseharian kita supaya walaupun sebenarnya mungkin sudah banyak yang tahu ya. Banyak yang tahu, tapi yang namanya ilmu itu harus sering disampaikan, diingatkan. Nah, kali ini temanya tentang makanan. Tentang memperhatikan makanan halal ya. Memperhatikan makanan halal. Nah, ini penting karena makanan ini adalah sesuatu yang setiap hari yang membuat kita itu energi ya. Sumber energi kita untuk melakukan ibadah, untuk melakukan banyak hal. Kalau nggak makan ini kan lesu. Tetapi kita harus sadar betul bahwa apa yang kita makan ini harus halal. Jadi itu bagaimana ini Gus? Untuk memperhatikan makanan yang halal ini di dalam Islam itu bagaimana? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Jadi makanan halal niki Gus, niku ulama mengibaratkan sebagaimana itu adalah pondasi. Karena pondasi maka makanan ini sangat penting. Ketika pondasi itu tidak kuat, maka semuanya itu akan bisa runtuh. Begitu juga dengan ibadah yang dilakukan, dia tidak akan semangat. Kemudian aktivitas yang positif tidak akan semangat. Yang semangat dia hanya melakukan perkara-perkara yang dilarang agama. Itu sebabnya karena melakukan perkara haram. Oleh sebab itu, dalam hal ini, itu betapa ulama-ulama kita itu di dalam menjaga perkara-perkara makanan ini itu luar biasa hati-hati. Nah, disebutkan bahwasanya para sahabat itu saking telitinya ke makanan, itu beliau itu meneliti 7 tangan sebelumnya. Jadi ini dari siapa? Iya. Oh, dari si A. Dari si A dari siapa? Dari si B. Dari siapa lagi? Si C. Sampai 7 tangan berikutnya. Nah, itu beliau menghati-hati betapa barangkali di situ itu ada tangan-tangan di mana itu orangnya dari perkara haram atau perkara syubhat. Jadi itu sampai diteliti sampai 7 gitu. Saking hati-hatinya gitu. Saking hati-hatinya. Itu diceritakan Sayyidina Ali itu beliau itu ketika itu ada peperangan, kemudian beliau itu mengeluarkan kantong, mengeluarkan roti dari kantongnya, kemudian roti itu dikasih air sama beliau, kemudian dikasihkan. Lah itu orang-orang di sana itu, Sayyidina Ali, jenengan kan di situ ada Baitul Mal, kenapa enggak ngambil dari Baitul Mal saja, kan kita bisa makan enak. Saya memberikan makan roti ini kepada kamu, ini semua kita makan ini. Itu saya tahu roti ini dari mana, terus nanti yang ngolah itu siapa, wadahnya itu dari siapa, yang nanam ini sebelumnya siapa, yang nyirami siapa, itu saya tahu semua. Jadi sehingga saya percaya bahwa saya yang seperti ini akan mendatangkan pertolongan Allah, akan mendatangkan keberkahan.
Dan ketika kita melawan daripada itu, artinya makan perkara syubhat, naudzubillah, apalagi haram, itu maka dia akan bisa mendapatkan murkanya Allah. Akhirnya dia semuanya berantakan. Berantakan. Iya. Itu kalau sahabat itu sampai meneliti sampai 7 kali. Ini kalau sekarang ini kita ini di zaman seperti ini gimana Gus? Apakah juga setiap yang kita makan ini harus kita teliti 7 kali nih Gus? Gimana ini misalnya ini? Okay. Dalam hal ini ngeten. Jadi ulama itu di situ membagi syubhat itu. Syubhat ya, kita bahas syubhat karena ini zaman sekarang itu ya banyak terjadi. Ya, syubhat itu ada 5. Yang pertama yaitu lebih baik dihindari. Ya, karena gini, dawuhnya Kanjeng Nabi, famanit taqo anis syubhati faqadis tabro alidinihi wa irdih. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat, maka dia telah mensucikan agamanya dan menjaga kehormatannya. Itu betapa orang yang menjaga dari perkara syubhat itu luar biasa faedah agungnya. Nah, makanya dalam hal ini ulama bagi 5. Yang pertama adalah lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Ya, lebih baik dihindari. Seperti umpamanya ada orang yang ke lingkungan non-muslim, umpamanya di negara mana atau tempat mana, ya di situ ternyata dia makan daging, dagingnya ini dagingnya bab 1 apa dagingnya sapi? Bab 1 ya, bab 1 bukan bab 2 ini. Ini masih ragu, ragu ini gimana kelendi ini. Itu gimana lebih baik dihindari? Lebih baik dihindari. Gimana solusinya? Ambil tempe. Ambil tempe, ambil tahu saja yang aman. Nah, ini berarti orang seperti ini dia telah menjaga dari perkara-perkara syubhat. Karena dia memungkinkan itu adalah dagingnya sapi, memungkinkan dagingnya yang lain yang haram. Nah, karena orang non-muslim biasa mengkonsumsi seperti itu. Maka dalam hal ini dia lebih baik menghindari. Nah, kemudian yang nomor 2, ya, sebetulnya boleh, tapi ragu. Sebetulnya boleh, tapi ragu. Nah, dalam kaidah itu seperti orang wudhu, dia punya wudhu, tapi ragu, ini batal apa tidak? Ragunya seperti itu. Jadi dalam keadaan sudah punya wudhu, batal apa tidak? Itu kan boleh dia. Dia memutuskan punya wudhu. Meyakini saya belum batal. Ya, meyakini saya belum batal. Meyakini punya wudhu. Lah, di sisi lain, ya, itu kalau umpamanya kasusnya seperti ini, kalau dia belum punya wudhu, ini saya udah wudhu apa belum? Berarti kan yang dihukumi di situ kan, yang diambil hukumnya kan belum wudhu. Nah, belum wudhu, berarti dia tidak boleh melakukan sholat dan seterusnya. Lah, itu dalam kategori yang pertama tadi sudah punya wudhu, kan sebetulnya kalau dia ragu punya wudhu apa tidak, itu sepertinya boleh. Dalam artian boleh dia andai kata langsung sholat boleh. Tapi dalam hal ini untuk menghindari perkara syubhat itu tadi, ragu-ragu, maka dalam hal ini dia pegang saja burung perkutut. Oh ya, supaya batal gitu ya. Gitu. Dijelaskan aja maksudnya biar saya tak batalkan aja sekalian gitu ya. Iya. Daripada jangan ragu-ragu. Burung yang terbang di atas tidak batal. Iya. Itu caranya seperti itu. Jadi langsung batalkan, wudhu lagi. Nah, caranya gitu. Karena kalau dia masih seperti itu berarti dia nanti melakukan perkara-perkara yang ragu, walaupun sebetulnya boleh. Nah, itu dalam hal ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu bercampur antara halal dan haram. Nah, antara halal, haram. Seperti umpamanya dia ragu antara itu. Orang yang menyembelih, ya, itu dia ketika menyembelih, dalam keadaan menyembelih itu, ini yang menyembelih ini sudah belajar syariat menyembelih apa belum ini? Kayaknya belum putus ini. Orang pernapas. Pakai bismillah apa enggak ini? Itu sepertinya dia belum pernah belajar fikih penyembelihan. Nah, seperti itu. Itu dalam hal itu lebih baik dihindari. Bunga deposit bank. Nah, itu dalam hal ini
lah sudah saya ragu sudah daripada nanti ini terjatuh dalam hal haram, karena dawuhnya Kanjeng Nabi, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, ya, orang yang terjatuh dalam perkara syubhat dia akan jatuh haram. Orang yang di pinggir jurang itu rawan terjerumus. Nah, gitu. Makanya dalam hal ini itu namanya itu dihindari. Yang ketiga itu. Yang ketiga. Sebelum keempat kelima, Gus, ini kita jeda dulu sebentar. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Nasional Televisi di program Qur'an Salim, tentunya masih bersama Gus Fauzi. Tadi kita sudah membahas berapa kriteria, masih ada 3 hal ini ya terkait makanan yang syubhat tadi. Yang keempat ini apa, Gus? Yang keempat yaitu sunnah menjauhinya. Sunnah menjauhinya. Ya, contoh umpamanya gini. Jadi ada orang umpamanya, dia pekerjaannya itu rentenir. Ya, sudah rentenir, kadang dia slot, ini judi, main judi dan seterusnya. Jadi pekerjaan perkara-perkara haram. Tapi di sisi lain dia punya kebun. Nah, ini dari mana nih penghasilannya ini? Jadi kita umpamanya dikasih orang seperti itu. Nah, dikasih orang seperti itu. Lah, itu kalau seperti itu ya gini umpamanya. Jadi dalam hal ini dia itu punya kebun. Jadi pertimbangannya itu punya kebun, terus nanti suaminya atau dia punya apalagi ladang, warung atau seterusnya. Nah, jadi seakan seimbang. Seimbang. Jadi memungkinkan, dia itu memungkinkan, artinya memungkinkan ini sepertinya dari kebunnya, ini sepertinya dari warungnya, itu memungkinkan. Tercampur tadi ya. Ini kecampur. Tapi di sisi lain kadang dia itu ngeslot, kadang dia itu judi, kadang dia itu sabung ayam, perkara-perkara haram dan seterusnya. Lah itu dikasih seperti itu lebih baik dihindari. Sunnahnya dihindari. Ya, dihindari. Kemudian yang selanjutnya, ya, kalau dalam hal ini memang kalau sudah dijelaskan, ya, ini perlu diperjelas lagi supaya tidak. Kalau sudah dijelaskan memang ini ya sampai tak kasih sudah ini buat apa, bangun pondok apa bangun madrasah apa. Dari mana ini? Tadi malam habis ini menang ini. Menang apa ini? Ya semua kok menang, sampai tidak tahu saja saya gimana. Kebanyakan begitu, Gus. Ya berarti ya sudah. Mayoran kita ini. Mayoran ya. Itu berarti kalau seperti daripada nanti haram semua saya kasihkan orang-orang tidak benar juga, kita kasihkan saja sudah, santri-santri, ya jangan diterima. Kasihkan untuk anaknya sampai entah buat sekolah apa gitu. Ya jangan diterima seperti itu. Kalau seperti itu sudah jelas, sudah mengindikasi ke perkara haram. Nah, terus ada lagi seumpamanya ya Imam Ghazali itu menyebutkan contohnya seperti ini. Jadi memang kita jangan terlalu memastikan sudah sampai kalau katakan sampai betul-betul mendetail, detail seru, tapi dalam hal ini tidak. Imam Ghazali memberikan gambaran itu kata beliau itu lihat orangnya niku. Jadi orangnya ketika menghadapi kita itu bagaimana penampilannya. Kalau seperti orangnya penampilan seperti preman, pakai anting-anting. Jadi rambutnya itu disemir pink. Wah. sampai semir pink ini gimana? Sampai disemir macam-macam sudah. Nah, itu terus kemudian pakai rantai, dia membawa minuman keras dan seterusnya. Ini beli ke kita umpamanya. Ini kalau sepertinya dari penampilannya sudah mengarah ke kedoliman. Bisa saja dari ngambil hak orang lain atau gimana. Itu kalau menurut Imam Ghazali itu haram sudah. Nah, itu seperti itu. Jadi ada umpamanya orang. Di situ orang perempuan pakai pakaiannya sudah buka-buka aurat, kita katakan seterusnya. Tulisannya di kaosnya open apa gitu. open itu ya. Tokonya buka. Ya gitu-gitu. Lah itu yang sudah jelas mengindikasikan perkara-perkara mungkar. Ya. Berarti sudah jangan-jangan ini dapat
di malam ini. Nah, itu dihindari hal seperti itu. Itu jelas perkara haram. Itu kata Imam Ghazali seperti itu. Yang kelima, ini menjauhinya itu makruh gitu, melakukannya sunnah. Seperti umpamanya seperti jamak qashar. Nah, jamak qashar itu kan nggih. Yang namanya jamak qashar itu kan rukhsah. Rukhsah itu keringanan dari Allah sebagai belas kasih sayangnya. Betapa manusia itu kan lemah, jadi mudah malas, mudah lengah dan seterusnya. Jadi diberikan dispen supaya nanti tidak terlalu keberatan, kan gitu. Lah ini malah tidak mau jamak qashar. Lah itu hukumnya makruh. Nah, jadi kadang orang itu nganggep saya tidak jamak sudah takut batal, takut tidak sah. Biasanya sholat duhur 4 rakaat kok cuma 2 rakaat enggak enak gitu. Nah, ini tidak seperti itu caranya. Jadi itu hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan itu justru makruh. Nah, gitu. Inilah perkara-perkara yang dijelaskan oleh ulama, ya perkara-perkara syubhat. Karena itu perlu sekali lah dawuhnya Imam Sahal Al-Tusturi. Beliau mengatakan, man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba alima au lam ya'lam. Man akalal halal atau jawarihu sya'a am aba alima au lam ya'lam. Jadi itu seperti itu. Orang yang makan perkara haram itu dia itu seakan dipaksa melakukan keharam-keharaman. Sebetulnya dia itu dalam hal ini tidak punya niatan, tidak punya tujuan apa, tapi jatuh perkara haram. Seakan-akan dia sebetulnya tidak ingin, tapi ada saja jalan ke sana. Ya. Jadi seperti itu, seakan dia dipaksa. Kadang orang aneh, saya kok tidak bisa berhenti dari maksiat, padahal sudah kepinginan. Perhatikan makanannya. Jadi harus kita betul-betul menjaga ya. Makanan itu datangnya dari mana. Kalau perkara zat makanannya bentuk fisiknya itu kita mudah ya membedakan, kan ini makanan halal, haram, bab 1 apa. Ini kan kita tahu misalnya. Tetapi bagaimana cara mendapatkannya ini kan tadi yang ada 5 kriteria tadi ya, yang susah itu. Yang orang kadang ya tidak terlalu memperhatikan begitu Gus ya. Itu. Jadi kalau orang makan perkara halal atau ajawarihuhu sya'a am aba alima aw lam ya'lam. Orang kalau makan perkara halal, padahal ilmunya orang itu biasa, standar. Tapi taatnya semangat. Ada saja energi-energi baru, pemikiran-pemikiran yang efektif. Jadi langkah-langkahnya set gitu. Set gitu ya. Iya. Jadi orang seperti ini luar biasa. Itu kenapa sebabnya? Makanannya adalah halal. Nah, ada orang yang ilmunya banyak, cerdas, tapi waktunya taat, males-malesan. Kadang ilmunya buat fatwa-fatwanya ngawur untuk menyesatkan umat dan seterusnya. Ini perhatikan makanannya. Jangan-jangan dari perkara haram. Nah, itu yang perlu seperti itu. Jadi luar biasa. Dalam hal ini diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu beliau punya pembantu. Nah, beliau ketika punya pembantu itu biasanya beliau itu tanya ke pembantunya ini makanannya itu biasanya tanya, dari mana ini makanannya, dari ini, siapa yang ngolah ini. Itu tiba-tiba beliau lengah tidak tanya. Jadi dari kasih makan pembantunya langsung dimakan. Biasanya Abu Bakar, jenengan tadi makan itu biasanya jenengan tanya-tanya ini kok tidak tanya-tanya. Saya terburu-buru lapar. Oh, itu dari mana itu makannya? Itu saya kebetulan tadi lewat di satu daerah, di situ ada pesta perkawinan. Kemudian setelah pesta perkawinan, itu orang-orang memanggil saya. Di masa jahiliyah dulu, saya itu pernah menjadi dukun. Makoli inna rahmatillah. Iya. Keprok atuh. Jangan keprok, Gus. Ini enggak dukun ini. Iya. Nah, itu seperti itu. Nah,
Kemudian ternyata orang-orang itu karena mempercayai sebagai dukun, saya dikasih makan gitu. Lah ini makanannya kasih jenengan. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar langsung di mulutnya ini tangannya dimasukkan langsung dimuntahkan gitu ya. Karena itu masih ada muntahnya di dalam, kemudian beliau muntahkan semuanya, kemudian beliau istighfar. Baik Gus, kita lanjutkan nanti dulu ya, pembahasannya ini semakin menarik. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan supaya anggota tubuh kita itu satset tadi ya. Kalau kita itu punya atau mengkonsumsi makanan-makanan yang didapatkan secara halal. Baik, kita akan lanjutkan sesi selanjutnya setelah yang berikut ini. Kembali lagi bersama kami di Kolbun Salim, tentunya masih di Nasional Televisi bersama Dai Muda Rizal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Baik Gus, ini tadi kan Sayyidina Abu Bakar itu bertanya kepada pembantunya ketika mendapatkan makanan itu dari mana. Ini misalnya kalau ini di zaman sekarang ini banyak kan orang itu ngasih makanan, tiba-tiba ngasih makanan, entah di jalan tuh ngasih makanan, atau orang selamatan kemudian ngasih makanan, atau ada yang sedekah makanan, Jumat berkah, dan lain sebagainya. Itu kadang kalau ditanya, ini dapat makanan dari mana? Itu justru dia malah tersinggung, Gus. Nah, ini bagaimana? Apakah selalu harus kita tanyakan atau kita husnudzon tadi, seperti yang di beberapa kriteria yang awal tadi, atau bagaimana, Gus? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Hunya, itu ada satu makalah gini. Al-halalu halalu hukmin la halalu ainin. Itu kata beliau seperti itu. Halal di dunia ini itu halal hukumnya, bukan halal ainnya, bendanya. Karena orang yang mau mengatakan halal namanya halal bendanya itu sulit, kata Imam Ghazali, kecuali air hujan yang turun dari langit yang tidak jatuh ke genteng. Genteng itu sudah masalah. Dari mananya. Jadi langsung dari air hujan langsung ke langit ada. Nah, itu yang tidak ada masalah. Betul. Artinya kayak umpamanya ada seseorang, memang katakan umpamanya kiai salam templek dari santrinya, dari jamaah. Itu dari mana? Dari jual pulsa. Jual pulsa ini jual ke siapa? Kan seperti itu. Kalau ulama-ulama dulu itu mencontohkan, itu seperti menjual pedang ke begal. Kalau sekarang menjual pulsa ke orang-orang nakal, kan sama saja. Kan? Nah, itu dari muamalahnya itu bagaimana kan gitu. Jadi sekarang itu ternyata untuk mendapatkan halal yang murni 100%, itu sangat sulit ya. Itu makalah kecuali tadi air hujan yang langsung jatuh tanpa lewat genteng. Nah, makanya ulama dalam hal ini, Gus, itu betul-betul beliau itu betapa dalam hal harta itu lomanya, karena itu tadi takut. Ini dari mana takut itu. Jadi ketika punya harta itu tidak bertahan lama kebanyakan ulama itu. Langsung sedekahkan sana, tasorupkan sana, kasih sini. Tidak lama-lama kebanyakan. Makanya di Islam itu ada konsep zakat dan sodakoh itu Zakat untuk tazkiyatul mal, tazkiyatun nafs itu ya. Iya, zakat ada. Zakat itu untuk membersihkan harta, membersihkan jiwa. Lah karena seperti itu. Kalau tidak ada seperti itu, bagaimana? Tidak ada ibarat sesuatu yang kotor, tidak ada filternya, tidak difilter, tidak disaring. Nah, jadi betapa ajaran-ajaran Islam itu sebetulnya itu mempunyai dampak hikmah terhadap amalan-amalan yang lain, gitu. Nah, itu ulama seperti itu. Jadi ada hikmah zakat, kemudian akhirnya rajin sedekah. Akhirnya apalagi namanya ulama itu tidak hubud dunya. Karena hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Jika dunia itu merupakan pangkal dari setiap kejelekan. Sehingga sudah jelas itu banyak haram seperti itu, bahkan ketika haram itu luar biasa dampaknya ke rohani. Karena perkara haram itu yang diserang itu bukan jasad, bukan. Kalau makan perkara haram
nanti kena kanker, kena jantung ya enggak. Iya. Itu kan jasad. Tapi yang diserang ketika makan perkara haram, subhat itu adalah rohani, hati. Jadi seakan-akan mau melakukan taat itu berat rasanya. Berat sekali gitu ya. Ya, berat sekali. Nah, itu makanya dalam hal ini itu betapa ulama itu menghati-hati. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Oleh sebab itu dalam hal ini kita harus senantiasa ketika semampu kita. Jadi walaupun ya itu tadi Gus, jadi Imam Ghazali itu memberikan rambu-rambu. Kalau seumpamanya yang kita datang ke kita itu dari penampilan dohirnya sudah mencurigakan, ini orang ini sepertinya berbuat dolim dan seterusnya, atau kita dengar-dengar informasi, oh ini kerjanya sepertinya orangnya tidak benar ini kerjanya. Nah ini tapi itu dibatin saja, nggak usah dikatakan ke orangnya ya Gus. Iya. Ya? Bisa bahaya nanti. Masa mau jual, yang mau jual pulsa harus orang yang dibuat kebaikan. Di list sudah nggak ada yang datang gimana? Artinya kan ini rambu-rambu sebenarnya untuk kita sendiri saja ya. Artinya kita harus hati-hati dari mana harta dan makanan yang kita dapatkan itu kan untuk kita sendiri. Kalau tadi dilihat mungkin penampakannya seolah-olah ini seperti orang yang nggak baik, padahal baik kan bisa saja. Tapi kan yang kita lihat kan secara zahirnya dulu tadi. Ya, jadi yang menjadi patokan yang zahirnya itu tadi. Walaupun kemungkinan-kemungkinan, yang namanya kemungkinan itu pasti ada. Semua di dunia ini kalau ditafsir, ditakwil itu pasti ada kemungkinan ini. Oh itu yang seperti itu. Banyak loh di sana itu, walaupun orangnya tatoan, itu masa lalunya itu. Itu ditakwil. Tapi ini untuk menjaga diri kita sendiri kan sebenarnya menjaga diri. Nah, menjaga diri betul. Nah, itu dalam hal itu seperti itu. Kemudian dalam hal ini ya, kalau sudah dia melakukan hal seperti itu haram, itu terkadang dia sangat sulit untuk melepaskan diri dari hal-hal maksiat, melanggar syariat dan seterusnya. Itu bagaimana? Itu ada obatnya sendiri. Ya, ada ulama yang memberikan ijazah amalan. Nah, itu kita dapat ijazah dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengatakan kalau kepengen melepaskan diri dari maksiat yang sulit, yang rutin dilakukan, sulit keluar dari lingkaran itu, belenggu maksiat itu beliau mengatakan baca alimul ghaib huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wa syahadah warrahmanur rahim. Itu baca 10 kali setiap hari. 1. 2. Membaca Rabbish rohli sodri wa yassirli amri. Itu baca 100 kali. 100 kali. Jadi kita sering mendapatkan cerita-cerita teman-teman, curhatan di WA atau ketemu langsung. Kepingin sebetulnya keluar dari lingkaran seperti itu, perbuatan yang tidak baik dan seterusnya. Artinya makanan itu sebenarnya pangkal ya, karena pangkal dari segala sesuatu secara zahir yang kita lakukan. Karena itu kan nanti menjadi darah dan menjadi energi, menjadi daging di dalam tubuh kita. Makanya sebelum kita melihat masalah-masalah yang ada di dalam diri kita, ya yang paling pangkal dalam melihat apa yang kita makan gitu ya guys. Leres. Jadi itu makanya kan kemarin kita menukil makalahnya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu, makanan itu pondasi itu. Jadi artinya pondasi itu yang harus diperhatikan. Kalau umpamanya pondasinya itu tidak kuat ya, atau pondasinya lemah, itu akan bisa menghancurkan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan orang yang ibadah menggunakan perkara haram itu kalbina alal sijin. Jadi seperti membangun bangunan di atas kotoran-kotoran, sampah-sampah. Kalau membangun bangunan di tanah yang kuat, di tanah yang keras, kemudian dibangun, itu bisa bermanfaat, tegak, lurus ya, cek bisa. Nggak gampang roboh ya. Nggak gampang roboh. Tapi kalau membangun bangunan, bangunannya kokoh, tapi ternyata di atas sampah, di atas kotoran. Nah, ini bangunannya tidak manfaat, justru akan membahayakan. Ya, orang-orang yang ibadah, tapi ternyata di sisi lain dia masih mengkonsumsi perkara haram, ibadahnya membahayakan.
ibadahnya disertai riya, Ya. ibadahnya disertai ujub, ibadahnya disertai bangga diri, ya, merasa dirinya lebih Iya. baik, merasa dirinya lebih mulia. Nah, itu bahaya, tetap bahaya. Nah, jadi makanya ini betul-betul harus diperhatikan. Baik Gus, terima kasih. Kita nanti akan lanjutkan pembahasan kita di session selanjutnya setelah yang akan lewat berikut ini. Kembali lagi bersama kami masih di Nasional Televisi di program Kolbun Salim. Kita masih di dalam tema mempertimbangkan makanan yang halal. Tadi sudah banyak disebutkan ya bahwa makanan-makanan yang kita konsumsi itu kalau kita dapatkan bahkan dari hal-hal yang syubhat sekalipun, Gus ya, itu bisa berefek kurang baik terhadap diri kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian bagaimana, Gus? Kalau kita ini sudah apa ya? Kondisinya enggak tahu ini, sudah banyak mungkin memakan hal-hal yang haram atau yang syubhat sekalipun. Ini terus bagaimana solusinya ini, Gus? Ya, solusinya satu, hanya taubatan nasuha. Jadi orang kalau betul-betul sudah taubatan nasuha, dia betul-betul sungguh-sungguh, niatnya tulus karena Allah, dia akan diarahkan Allah untuk ketemu dengan orang-orang pilihan Allah. Jadi kalau orang kemudian dia bilang kepengen taubat, tapi ternyata masih melakukan hal yang haram dan sama seterusnya, mungkin niatnya yang perlu ditata lagi. Karena niat itu sangat berpengaruh. Niat itu sangat berpengaruh ketika orang itu, tidak usah kita eman circle yang dulu sudah. Saya kalau sudah seperti itu tidak saat ditemani teman saya yang si A ini saya. Itu kadang yang dia upload dengan circle-nya itu. Iya. Nah, itu ternyata itu teman-teman kita sudah terlanjur bestie. Ya, lah, bestie, my bestie. Ya, teman kita kadang seperti itu. Jadi takut berat meninggalkan, takut tidak ada temannya, takut. Lah, itu sudah banyak membuktikan betapa kalau umpamanya kita niatnya tulus, sungguh-sungguh, taubatan nasuha, kita menyesal apa yang kita lakukan, karena at-taubatu an-nadem. Taubat itu adalah menyesal, kemudian melepaskan circle-circle itu, tidak berjanji tidak akan melakukan lagi, itu dia akan mendapatkan teman-teman pilihan Allah. Jadi kita akan ditemukan dengan orang yang semangat ibadah, yang positif, yang produktif, yang efektif dalam kehidupannya. Kita akan ditemukan dengan orang seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, itu harus seperti itu. Itu secara garis besar kan ada dua. Jadi secara garis besar ikhtiar kita itu ada ikhtiar dohir, ada ikhtiar batin. Kalau ikhtiar dohir ya seperti tadi, menjauhi circle yang tidak baik. Kemudian umpamanya ya, kalau maksiatnya cenderung ke perkara-perkara yang melihat, berarti yang dilihat itu yang mengantarkan dia ke perkara haram. Mulai sekarang biasanya itu berawal dari subscribe YouTube-nya atau follow IG-nya atau berteman di Facebook. Minimal kalau tidak bisa langsung sekali dikurangi dulu ya. Ya, dikurangi stepnya. Stepnya. Nah, jadi menyibukkan dengan perkara-perkara positif. Karena semua itu terkadang berawal dari pandangan. Nah, berawal dari pandangan, kemudian dia melihat apa kita itu kan punya kita punya hati. Hati ini apa perilaku kita, dohir kita, itu kan cerminan hati. Lah hati ini punya jendela. Jendelanya berupa mata dan juga telinga. Ya. Jadi mata dan telinga ini apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga, itu yang akan bisa merasuk ke hati. Hatiku yang akan merubah ke mindset. Mindset itulah yang menjadi bentuk perilakunya itu. Nah, itu seperti makanya harus disaring betul apa yang dia lihat. Berawal dari yang di medsos ataupun di kehidupan nyata. Orang-orang yang di kehidupan nyata, ya, dia walaupun sebaik apapun, tapi ternyata kumpulannya tidak benar. Itu lama-kelamaan ikut. Lama-kelamaan karena dia membuka jendelanya, jendela berupa mata dan telinganya. Nah, akhirnya dia sebelumnya tidak toksik, akhirnya ikut toksik. Iya. Makanya
apa saran-saran anak muda sekarang ini kan biasanya mindsetnya ini harus diganti gitu kan. Jadi kalau mengganti mindset itu kalau ngomong kayaknya enak aja ya, tapi kalau kita dalami sebenarnya ini tadi rentetannya sangat panjang ya. Diurut dari bagaimana tadi kembali ke makanan halal tadi kan, nanti bisa kemudian berpengaruh di dalam hati kita, ya kan. Kemudian berpengaruh kepada apa yang kita lihat. Ini akhirnya berenteknya itu panjang ya. Terus berenteknya panjang itu. Tapi setelah ikhtiar dohir, jangan lupa ini ikhtiar batin, ini pula yang sangat menentukan. Jadi doa banyak ulama yang mengajarkan doa itu seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau di situ mengajari doa seperti Allah mahrimni ladzata maksiatik warzuqni ladzata taatik. Jadi haramkan atasku kelezatan maksiat dan berikan kelezatan taat atasku. Itu sering dibaca doa-doa itu seperti setelah sholat dan seterusnya. Itu yang paling di situ itu Habib Umar beliau memberikan keterangan, juga Syekh Said Ramadan Al-Buti. Kata beliau orang yang masih belum melepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu karena dia itu seakan-akan mengesampingkan pertolongan Allah. Dia tidak bersandar kepada Allah. Dia hanya bersandar dari ikhtiar dohir, ternyata ikhtiar batinnya ini tidak ada. Padahal yang betul-betul bisa menolong kita dari kegiatan buruk, perbuatan buruk, tidak baik dan seterusnya, itu murni Allah. Jadi minta tolong kepada Allah. Jangan mengeluh kepada manusia, curhat kepada manusia itu tambah masalah nanti. Apalagi buat status, repot. Buat status itu malah mengumbar aib kita. Mengumbar aib. Orang buat status itu yang lihat 50, yang 45 gosip semua, yang 5 tidak peduli, scroll gitu. Cuma dilewat tadi ya. Iya kan, apa manfaatnya? Lah, tidak ada manfaatnya. Makanya ya harus betul-betul kita itu detail dalam kehidupan kita. Harus kita betul-betul pertimbangkan apa yang saya buat ini manfaatnya apa, jangka panjang apa jangka pendek. Terus buat ke depan ini bagaimana dan seterusnya. Jangan pokoknya di hati kerentak seperti ini dibuat status itu orang itu tidak bagus itu. Jadi ikhtiar batin ini diperkuat kepada Allah, bersandar kepada Allah. Betul-betul minta tolong kepada Allah, ya. Kita itu betul-betul meresapi makna la haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang dia seakan-akan belum betul-betul mendalami makna la haula wala quwata illa, dia akan sulit daripada itu, dari belenggu-belenggu ke hal-hal yang seperti itu. Tidak ada daya dan upaya ya untuk bisa melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan Allah. Kecuali atas pertolongan Allah. Menghindari kemaksiatan. Bukan karena dia itu didikannya mulai dulu santri, lingkungannya bagusan. Enggak, itu pertolongan mutlak Allah. Yang buat seperti itu, yang buat itu hanya dohir-dohir saja. Tapi sebetulnya pada hakikatnya Gusti Allah. Banyak orang yang di lingkungan santri tetap beling itu banyak. Ya, sampai nakal itu banyak. Banyak orang-orang yang di lingkungannya biasa, bahkan mungkin justru menjurus ke hal-hal tidak baik, tapi dijaga oleh Allah. Nah, dijaga oleh Allah. Jadi yang betul-betul kita itu merintih, nangis, itu betul-betul kita merintih kepada Allah. Jadi kita menyadari itu perbuatan salah, kemudian kita mengatakan dalam hati kita, Engkau ya Allah, aku hanya membutuhkan pertolongan Engkau ya Allah. Aku hanya bersandar kepada Engkau ya Allah, berikan pertolonganmu, kasih sayangmu. Nah, terus kemudian bagaimana ini Gus? Kembali ke makanan halal tadi ya. Jika seseorang ini kemudian pengen tahu sebenarnya pekerjaan saya itu halal atau tidak, itu bagaimana? Cara mendapatkan konsultasi. Cara mendapatkan. Kalau dia masih orang awam konsultasi saja. Nah, jadi kalau orang awam konsultasi ke ulama minimal ulama fikih lah, ngerti fikih. Nah, kalau tidak ya secara dohir sebetulnya ya bisa. Umpamanya saya ini mengarahnya kemana ya? Bangun ini siapa? Bangun rumah. Tidak, bangun gereja, ya jangan. Berarti dia anak halal ma'asi berarti. Nah, gitu. Kalau mungkin ketika jualan itu supaya jualannya berkah, itu bagaimana, Gus? Ini kan kebanyakan kita itu jualan itu kan apa ya? Ada supaya menarik minat pembeli, kadang kan ada bumbu-bumbunya supaya
orang membeli kan ada agak dilebih-lebihkan, itu gimana Gus? Ya, Dalam dunia perdagangan misalnya itu. ya itu yang lebih dihati-hati. Jadi seumpamanya kita dagang promosi produk A umpamanya. Ya promosinya sesuai dengan realita kenyataan. Realita ya. Produk A kualitasnya bagaimana? Kualitasnya ini menyentuh level 8. Tapi dia melebih-lebihkan ketika promonya itu 9. 9. Dilevelkan 9, 9,5. Padahal sebenarnya produknya level 8. Ini yang masalah nanti. Iya. Nah, apalagi sekarang zamannya online kan. Iya. Online itu ketika digambar, difilter apa itu, di model apa, itu kelihatannya bagus. Ternyata setelah beli, wah ini tidak sesuai dengan rencana ini. Nah, itu Mintanya yang harus hitam, diperhatikan. datangnya merah gitu. Nah, gitu. Katanya apa? Bagus, ternyata ada cacatnya. Ini Itu. Jadi itu yang harus betul-betul diperhatikan. Jadi ulama diantaranya zaman sekarang juga ya, yang seperti iklan-iklan di YouTube, iya. iklan-iklan yang tidak benar kan banyak. Iya. Nah itu ulama itu tidak makan dari iklan itu, Iya. kecuali yang bagus-bagus umpamanya. Iya. Nah, jadi itu ulama tetap menjaga. Lah kalau umpamanya terlanjur kita memiliki harta itu, ternyata harta itu tidak benar, dikasihkan kemana tasarrufnya ini? Itu ulama itu biasanya dikasihkan ke WC umum, aspal jalan, paving apa itu. Ya, Ya yang sudah untuk jadi dibuat kemaslahatan fasilitas umum ya, Iya. untuk fasilitas umum. Jangan masuk ke perut jadi racun Iya. itu. Nah, Baik Gus, ini menarik sekali. Tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Semoga nanti bisa ketemu lagi dan banyak membahas hal-hal terkait kehidupan kita sehari-hari supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salah satunya pada hari ini yang paling terpenting adalah bagaimana kita makan makanan yang halal dengan cara mendapatkannya yang halal juga. Supaya menjaga diri kita agar selalu dalam kebaikan-kebaikan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Gus. Kita harus menyudahi pada kesempatan kali ini. Semoga pemirsa yang ada di rumah mendapatkan manfaat, terutama bagi kita sendiri, ya, dan pemirsa secara umum. Kita akan kembali di sesi-sesi selanjutnya di acara Qalbun Salim. Dari saya Iqbal Fatoni dan Gus Fauzi, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.